warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullah sisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Al-Syeikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu suratul Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit.
محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Hadirin rahimakumullah. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa di awal suratul Buruj Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 makhluknya. Yang pertama bersumpah dengan as-sama dzatil buruj, langit, bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Yang kedua bersumpah dengan al-yaum al-maw'ud, yaitu hari kiamat. Yang ketiga bersumpah dengan syahid. Yang syahid yang dimaksud di sini adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, yang menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia. Wa mashhud, yang keempat bersumpah dengan al-mashhud, yaitu hari Arafah. Sebagian ulama mengatakan Yaumul Qiyamah. Kemudian materi sumpahnya qutila ashabul ukhdud, bahwa ashabul ukhdud itu orang-orang yang dilaknat. Kemarin kita sampaikan ini terkait dengan kisah ashabul ukhdud, yaitu kisah yang terjadi dalam umatnya Nabi Isa alaihissalam sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Jadi kisahnya itu berawal dari seorang rahib. Rahib itu kalau sekarang ya seorang orang soleh, seorang kiai, pemimpin dari umat. Rahib, kalau orang sering memaknai pendeta, tetapi kalau di kalangan kita umat Islam, ar-rahib itu ya dia semacam pemimpin dari umat. Kalau di daerah kita namanya kiai. Yang pasti dia seorang soleh, orang yang soleh, seorang waliullah yang zahid terhadap dunia, artinya hatinya tidak terikat dengan kehidupan dunia atau dengan kemewahan dunia, dan dia termasuk mujabud da'wah, orang yang doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Fimiyun, orang soleh ini namanya Fimiyun. Nah, Fimiyun ini berdakwah dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Singkat cerita, kemudian Fimiyun ini di tengah jalan itu dirampok oleh perampok dengan seseorang yang bernama Saleh, kemudian dijual. Fimiyun itu dijual ke daerah namanya Najran. Nah, jadi dijual di daerah namanya Najran. Lah ahlu Najran, penduduk Najran ketika itu penyembah berhala. Mereka menyembah sebuah pohon kurma yang sangat besar, yang sangat tinggi dan besar, itu yang mereka sembah. Nah, setiap hari raya mereka menghias-hias pohon kurma ini. Mereka menyembah pohon kurma yang sangat besar ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seorang pemimpin dari penduduk Najran ini yang membeli
siapa yang membeli Vimion dan orang namanya Soleh dari para perampok itu. Jadi orang dirampok, kemudian orangnya dijual. Itu zaman dulu. Sekarang perdagangan orang juga ada, tetapi kan dengan cara modus yang berbeda. Nah, itu dua orang ini, Vimion dan orang namanya Soleh, ini dijual kepada seorang terkemuka di daerah Najran. Kemudian terjadi sebuah keanehan yang terjadi pada Vimion, karena Vimion ini tadi kita katakan dia waliyun min awliyaillah, orang yang saleh, zahid, dzu karamah, dia memiliki karamah. Nah, terjadi keanehan yang ini karamah dari Vimion itu, bahwa beliau apabila sholat malam, jika melaksanakan sholat malam, maka rumahnya itu kemudian menjadi terang. Artinya beliau mengeluarkan semacam cahaya yang menerangi rumahnya. Rumah orang tersebut di saat dia sedang menjalankan sholat malam. Sampai subuh tanpa lampu, itu badannya itu bercahaya. Itu yang disaksikan oleh pemilik Vimion itu, yang membeli Vimion itu, yaitu salah seorang pembesar dari penduduk Najran. Jadi tokoh di daerah Najran. Kemudian orang tersebut bertanya, pemilik tuan dari Vimion itu bertanya tentang agama Vimion. Maka Vimion seorang wali tadi ya, seorang wali ini nanti yang mengawali kisah seorang anak kecil yang kisahnya nanti berakhir dengan pembunuhan secara massal terhadap umat Islam oleh seorang raja zalim di daerah Najran. Jadi Vimion ini kemudian oleh sayyidnya itu ditanya, apa agamamu? Kemudian dia menjawab bahwa dia beragama Islam dan menjelaskan bahwa apa yang kalian sembah itu adalah mereka menyembah menyembah sebuah pohon besar, pohon kurma. Apa yang sesembahan kamu itu sesembahan yang batil. Karena pohon kurma itu tidak bisa menciptakan manfaat, tidak bisa menciptakan mudarat. Maka Tuhan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Vimion ini mengajak kepada sayyidnya agar meninggalkan sesembahan terhadap berhala, terhadap pohon kurma besar itu, dan mengajak dia agar masuk ke dalam agama Islam. Vimion mengatakan bahwa pohon kurma itu tidak bisa menciptakan manfaat dan mudarat. Yang menciptakan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jika berdoa kepada Allah, kata Vimion, jika aku berdoa kepada Allah untuk menghancurkan sesembahan kalian, maka Allah akan menghancurkannya. Kemudian sayyidnya ini, pemilik dari Vimion ini mengatakan, coba kalau kamu mampu, kalau kamu bisa, lakukan. Karena ini tadi kita katakan Vimion itu mujabud da'wah, orang yang apabila berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang di kalangan umat Islam itu yang disebut dengan istilah mujabud da'wah. Ada orang-orang soleh apabila berdoa tidak langsung. Jadi orang yang apabila dia berdoa, Allah mengabulkan doa dia. Kemudian Vimion ini karena ditantang oleh orang kafir itu, sayyidnya, untuk membuktikan apa yang beliau katakan, bahwa
Fimion mengatakan jika saya berdoa kepada Allah untuk menghancurkan sesembahan kalian, maka Allah akan menghancurkannya. Kemudian ditantang, silahkan kamu lakukan. Kemudian Fimion ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berdoa, langsung datang angin, yang sangat besar, kemudian mencabut pohon kurma itu, dan pohon kurma itu kemudian ambruk, yang disembah, pohon yang disembah oleh orang-orang kafir saat itu. Menyaksikan hal yang seperti itu, kemudian sayyidnya ini masuk ke dalam agama Islam. Dan penduduk Najran, kampung Najran itu semuanya juga masuk ke dalam agama Islam. Mereka menjadi Muslim disebabkan oleh seorang soleh wali namanya Fimiyun ini. Ini masih awal kisah ya. Setelah itu terjadi fitnah yang menjadikan penduduk Najran ini kembali kepada kekufuran. Dan semakin hari semakin rusak, yang akhirnya Fimion harus memilih untuk tinggal di luar daerah, di luar kampung itu, mengasingkan diri, menyendiri, memisahkan diri dari Najran, kemudian membuat atau tinggal di sebuah rumah. Ada sebagian mengatakan sebuah tenda, membuat tenda di luar kampung. Ada yang mengatakan tinggal di sebuah gua. Fimion ini karena kondisi masyarakat yang saat itu memang sedang rusak-rusaknya, penuh dengan kekufuran. Sebelumnya mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian rusak lagi. Seperti itu kondisinya. Nah, di saat itu Najran kemudian dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Seorang raja yang zalim ini memiliki tukang sihir yang luar biasa, sangat senior. Tukang sihirnya senior dari sisi keahliannya dalam ilmu sihir, dan juga dari sisi bahwa dia itu sudah tua. Tukang sihir ini sudah tua renta. Kemudian tukang sihir ini datang kepada raja yang zalim ini datang kepada raja, wahai sang raja, ini kita ceritakan tidak plek dengan lafadznya karena pakai bahasa Arab, disebutkan dalam hadis ya. Mengatakan saya sudah tua. Dia mengatakan saya ini sudah tua. Kalau nggak ada generasi penyihir, nanti bisa-bisa ilmu sihir itu hilang dan nggak ada yang mendampingi kamu sebagai seorang raja. Karena raja ini didampingi sebagai penguat itu adalah tukang sihir ini. Jika nanti saya mati, nggak ada yang generasi penyihir yang bisa memperkuat kerajaan kamu, yang bisa mendampingi kamu. Maka saya butuh seorang anak kecil yang cerdas, yang bisa saya didik untuk menjadi tukang sihir pengganti saya. Maka carilah seorang anak kecil yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang saya bina, yang nanti saya didik, saya bina menjadi tukang sihir. Akhirnya sang raja setuju karena untuk kepentingan raja itu, karena memang sahir, tukang sihir ini sudah sangat tua. Akhirnya dicarilah seorang anak kecil yang sangat cerdas, yang apabila dididik untuk jadi tukang sihir itu cepat bisa, cepat paham. Karena nggak mudah untuk menjadi diajari untuk sihir. Akhirnya ketemu seorang anak kecil yang dididik, yang akan dididik menjadi tukang sihir, namanya Abdullah ibnu Thamir. Abdullah ibnu Thamir. Dia masih kecil, anaknya masih kecil, tapi sangat cerdas.
itu dia berasal dari kampung lain di daerah Najran. Maka dia kemudian mulailah belajar, dididik oleh tukang sihir itu. Tapi anak kecil yang bernama Abdullah ibnu As-Samir ini melewati rumah dari Fimiyun. Dia melewati rumah dari Fimiyun. Kalau dalam film kartunnya itu gua, ya, ada sebuah gua. Tapi kalau di kitab ini itu khaimah, namanya cerita itu ada perbedaan. Jadi khaimah itu berarti dia membuat sebuah tenda, rumah untuk dia di luar kampung. Jadi intinya setiap kali anak itu berangkat dan pulang, itu melewati rumah dari Fimiyun. Fimiyun seorang muslim wali tadi, yang sudah sepuh, waliullah mujabud da'wah dari zahid, yang dia mengasingkan diri karena kondisi masyarakatnya yang sudah hancur, penuh dengan kekufuran dan kesyirikan, sehingga dia kemudian mengasingkan diri. Setiap berangkat itu lewat rumah itu, setiap pulang juga lewat rumah itu, karena memang rumah anak ini itu di antara rumahnya Fimiyun itu dan kerajaan, antara kerajaan yang di situ tempatnya tukang sihir, guru anak ini, kemudian dengan rumahnya ada di tengah-tengah, ini rumahnya Fimiyun itu, seorang wali itu. Maka ketika suatu hari lewat, anak ini mendengar Fimiyun ini, Ar-Rahib Fimiyun, ini membaca Injil dengan suara yang merdu, dengan suara yang enak, sehingga tersentuh hati dari anak ini. Karena ini kan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Dia membaca Injil yang asli, bukan Injil yang dibaca oleh orang-orang itu, bukan. Itu Injil palsu, ya. Injil yang asli, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mendengar bacaan Injil, nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, anak kecil ini namanya Abdullah itu tersentuh hatinya, sehingga dia mendekat. Setiap hari dia semakin penasaran dengan apa sebenarnya, siapa orang itu dan apa yang diajarkannya, apa agamanya. Sehingga anak ini kemudian, ini memang anak ini dasarnya memang anak cerdas, ya, anak yang sangat cerdas. Diajari sihir pun cepat nyantol, ya. Gak beda dengan anak yang gak cerdas itu kan, ya, sulit juga. Jadi dia kemudian tersentuh hatinya, kemudian dia pun berkenalan dengan Ar-Rahib Fimiyun ini. Intinya pada akhirnya si anak ini, Abdullah ini, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam di tangan Ar-Rahib Fimiyun ini. Seorang wali namanya Fimiyun ini. Ini memang luar biasa. Dia sudah berhasil mengislamkan banyak orang. Bahkan penduduk Najran sebelumnya sudah masuk Islam dengan sebab Fimiyun ini. Dan si anak kecil ini juga kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setiap hari itu dia belajar kepada Fimiyun ini, belajar tentang ahkamul Islam, tentang hukum-hukum terkait syariat Islam. Jadi kalau dia berangkat, mampir dulu ke Fimiyun, nanti ke kerajaan, pulang mampir dulu untuk belajar agama kepada Fimiyun ini. Tapi masih dirahasiakan bahwa dia masuk ke dalam agama Islam. Sehingga menjadikan tukang sihir ini marah, dan orang tuanya juga marah karena selalu terlambat datang dan terlambat pulang. Jadi nanti kalau bapak kamu yang marah waktu pulang, bilang kalau saya ditahan oleh tukang sihir itu sehingga saya terlambat, demi untuk bisa belajar ilmu agama di tengah-tengah itu. Jadi dia belajar ilmu agama selain belajar sihir, dan juga di antara tukang sihir itu dan kedua orang tuanya. Pada suatu saat
kemudian terjadi suatu peristiwa di kampung Najran. Jadi ini masih dirahasiakan, masuknya dia ke dalam Islam ini masih dirahasiakan oleh siapa si anak tersebut. Ini anak kecil, bukan orang tua atau orang dewasa, anak kecil, ghulam. Kemudian anak ini suatu ketika terjadi suatu peristiwa dalam satu, kalau di sini disebutkan ada ular yang sangat besar. Ada ular yang sangat besar itu datang ke kampung Najran. Dalam riwayat yang lain ada singa. Yang penduduk Najran itu pada ketakutan karena ular, itu kita sebut ular saja, ular yang sangat besar yang membahayakan penduduk kampung itu. Mereka pada berlarian. Kemudian si anak kecil ini, Abdullah ini, itu melihat ular tersebut. Kemudian dia mengambil batu kecil. Kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparkan ke ular yang sangat besar itu. Sekali lempar langsung mati. Nah, itu keajaiban dari si ghulam ini, si anak kecil ini. Jadi begitu melihat itu penduduk kampung itu geger. Ini kok ada anak seperti itu. Luar biasa. Hanya dilempar sekali dengan batu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung binatang itu langsung terkapar dan mati. Maka ditanyalah anak ini, kamu siapa? Kemudian agama kamu apa? Nah, disinilah kemudian si anak itu dia mengaku terus terang bahwa dia beragama Islam, bahwa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menghancurkan binatang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi, sehingga banyak orang yang kemudian di saat itu mulai masuk ke dalam agama Islam disebabkan oleh si anak tersebut. Mulai heboh dengan keberadaan orang tersebut. Kemudian sang guru Fimion mengetahui hal itu, kemudian dia mengetahui bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang akan terjadi pada diri kamu. Karena nanti pasti sang raja nggak akan terima. Karena raja itu kan ngaku sebagai Tuhan juga. Jadi raja yang zalim itu juga mengaku sebagai Tuhan. Ketika dia sudah ketahuan bahwa dia Muslim, Wang si Fimion saja menyingkir dari kampung itu untuk menyelamatkan diri. Sementara si anak ini sudah ketahuan bahwa dia bukan menyembah raja itu, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Fimion tahu nanti akan terjadi sesuatu pada kamu. Jika terjadi sesuatu pada kamu, maka jangan beritahu raja tentang keberadaanku. Dia berpesan seperti itu kepada si anak tersebut. Akhirnya si anak ini sudah masyhur di kalangan masyarakat Najran tentang keajaiban yang terjadi. Karena bukan sampai di situ saja. Si anak kecil ini dia mampu untuk mengobati semua penyakit. Jadi orang-orang yang bisu itu bisa bicara lagi dengan sebab beliau. Dengan sebab si anak ini. Orang-orang buta itu bisa melihat kembali. Orang-orang tuli bisa mendengar kembali. Orang-orang yang berpenyakit, misalnya lepra, berpenyakit kulit, itu bisa sehat kembali. Tapi beliau kalau ngobati, itu syaratnya dia harus masuk Islam. Jadi kalau misalnya ada orang buta, minta diobati, syaratnya kamu masuklah ke dalam Islam, nanti saya doakan. Cuman begitu aja, kamu masuklah ke dalam Islam, nanti saya doakan.
Kemudian kalau dia mau masuk Islam, kemudian didoakan, langsung sembuh. Ada datang lagi, nah, misalnya orang sakit, kemudian syaratnya cuma gitu. Kalau kamu mau sembuh, kamu masuklah ke dalam agama Islam, saya doakan. Didoakan, sembuh, masuk Islam, sembuh. Sehingga banyak orang masuk Islam. Orang-orang berpenyakitan itu semuanya pada datang kepada ini, kepada si ghulam ini, kepada si anak kecil ini. Jadi sehingga beritanya itu sangat masyhur, sangat masyhur. Sampailah berita itu sampai ke istana, sampai ke istana raja yang zalim itu. Yang raja itu memiliki orang dekat. Orang dekat itu anak dari pamannya, tetapi dia orang dekat dengan raja. Tapi kondisinya dia buta, dia buta. Dia mendengar tentang anak itu, diam-diam si orang ini termasuk orang dekat raja, itu pengen sembuh, dia juga pengen sembuh. Dia datang kepada si anak ini, minta untuk agar diobati, agar didoakan bisa sembuh dari kebutaannya. Kemudian anak ini seperti biasa, kalau kamu ingin bisa melihat kembali, maka kamu masuklah ke dalam Islam. Namanya dia pengen sembuh, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, didoakan oleh si anak itu, kemudian dia bisa melihat. Kembali lagi ke kerajaan, kemudian rajanya kaget. Kamu kok bisa melihat lagi? Kamu kok bisa melihat sekarang, padahal kamu sebelumnya buta. Siapa yang menjadikan kamu bisa melihat lagi? Ditanya oleh raja yang zalim itu. Apa kamu punya Tuhan selain aku? Kemudian dia pun mengaku bahwa Tuhanku adalah Allah dan Tuhan kamu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu pun dia akhirnya dipaksa dan akhirnya kemudian dipanggil si anak tersebut. Nah, dipanggil si anak tersebut, bukan hanya si anak tersebut, tetapi Fimiyun itu juga kemudian ketahuan tentang keberadaannya. Akhirnya si Fimiyun, kan guru si anak itu didatangkan ke istana, kemudian diminta untuk kembali atau meninggalkan agama Islam. Kalau enggak kembali kepada agama Islam atau tidak murtad, tidak meninggalkan agama Islam, maka dibunuhnya. Maka Fimiyun ini tetap bertahan. Akhirnya diambil tukang gergaji, kepalanya dibelah dan mati. Itu Fimiyun. Kemudian sang orang dekatnya tadi yang juga masuk Islam juga dipaksa oleh raja yang zalim itu. Kamu tinggalkan agama Islam, kalau enggak saya bunuh. Dia juga tetap dalam agama Islam. Dibunuh juga si orang terdekat raja itu. Itu ceritanya. Kemudian giliran si anak kecil ini. Si anak kecil ini tidak langsung dibunuh. Tetapi ditangkap, kemudian diserahkan kepada prajurit. Nah, ini bawa anak ini, karena masih anak-anak ini, bawa anak ini ke puncak gunung. Kemudian di puncak gunung itu, kamu minta dia untuk meninggalkan Islam. Kalau dia mau, maka bawa lagi ke sini. Kalau dia nggak mau, lemparkan dari atas gunung itu. Itu perintah dari raja. Kemudian benar, si anak itu dibawa ke puncak gunung. Setelah di puncak gunung, oleh prajuritnya sesuai perintah dari raja, kamu tinggalkan Islam. Kalau enggak, kamu akan dilemparkan dari gunung itu. Kemudian apa yang terjadi? Si anak itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
berdoa yang intinya bahwa si anak itu meminta diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba terjadi semacam gempa yang menjadikan para prajurit itu yang justru itu terlempar dan mati dari atas itu. Kemudian anak itu pulang lagi ke kerajaan. Jadi dia pulang lagi, dia bukan lari pergi menghindari kematian, tetapi justru si anak itu pulang lagi ke kerajaan, sehingga membuat si raja itu kaget. Duh, kok pulang lagi? Tadi prajuritnya nggak pulang, si anak itu malah pulang karena para prajuritnya sudah mati. Malah si anak itu datang ke kerajaan menemui raja itu, sehingga membuat raja itu heran dan kaget. Kemudian perintah lagi si raja itu, tangkap anak itu. Kemudian anak tersebut ditangkap lagi, bawa anak ini ke tengah lautan. Nanti di tengah lautan minta dia untuk meninggalkan Islam. Jika mau, bawa lagi balik ke sini. Kalau nggak mau, buang di tengah lautan. Betul dilaksanakan sampai di tengah lautan. Kemudian ditanya, kamu mau nggak meninggalkan agama Islam? Dia nggak mau. Anak itu nggak mau. Kemudian mau dilemparkan. Anak itu mau dilemparkan. Kemudian anak itu berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Tiba-tiba perahunya berbalik. Perahunya berbalik dan para prajurit yang memeganginya yang itu tenggelam semuanya, mati. Anak itu selamat. Dia kembali lagi kepada raja. Jadi dia datang lagi sendirian. Para prajuritnya sudah mati, dia datang lagi ke kerajaan menemui raja itu. Ini kalau orang biasa kan dia nggak datang lagi, udah pergi aja kan aman ya. Dia malah datang lagi menemui raja yang zalim itu. Kenapa? Karena di sini ada maksud, ada tujuan. Karena si anak itu menginginkan raja itu masuk ke dalam agama Islam dan penduduk Najran itu juga masuk ke dalam agama Islam. Itu yang diinginkan oleh si anak tersebut dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk mengajak meninggalkan kesyirikan dan masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya apa? Intinya raja itu nggak bisa membunuh anak itu, nggak bisa membunuh anak itu. Apapun yang dilakukannya nggak akan bisa membunuh si anak tersebut. Kemudian si anak itu dia memberitahu tata cara untuk bisa membunuh dirinya. Dia memberikan tips atau tata cara. Kalau kamu tetap ingin membunuh saya, beritahu caranya. Nah, ini kalau dalam hukum syariat Islam sebenarnya itu nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena itu berarti mencelakai diri sendiri. Mencelakai diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah dalam Al-Qur'an. Janganlah kalian lemparkan diri kalian dalam kerusakan. Artinya jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kalian itu binasa. Makanya hukum merokok itu dirinci. Hukum merokok itu dirinci. Ada sebagian mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Itu sesuai dengan akibat ketika seseorang itu merokok. Jika seseorang merokok kemudian berakibat buruk, ketika dia merokok kemudian dia menjadi batuk, dia menjadi sakit, misalnya paru-parunya jadi sakit, maka hukum merokok bagi orang ini haram. Kenapa haram? Karena dia menghancurkan dirinya sendiri. Ayatnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dia sudah tahu kalau dia merokok dia akan sakit, tetapi dia tetap melakukannya.
maka haram bagi dia merokok. Tapi kalau misalnya seseorang kalau merokok, itu nggak ada manfaatnya juga nggak ada madorotnya, biasa-biasa saja, maka itu hukumnya makruh, makruh bagi dia merokok. Tapi kalau seseorang merokok, kemudian dia mendapatkan manfaat dari merokok itu, dia mendapatkan manfaat, entah dia tambah semangat belajarnya, badannya tambah sehat, misalnya habis merokok tambah sehat, seandainya meskipun itu sedikit sekali ada yang kayak seperti itu, tetapi ada, maka itu hukumnya boleh. Boleh. Jadi itu hukum paling dasar atau paling minim itu mubah. Nggak ada yang sunnah merokok atau wajib, apalagi nggak ada. Nggak ada. Jadi paling rendah itu mubah, bisa makruh, bisa haram. Karena itu sebaiknya dihindari. Karena paling dasar itu adalah mubah. Mubah itu sekedar boleh, sekedar boleh, tidak ada implikasi dosa atau pahala. Nah, itu tadi. Seseorang bunuh diri itu juga haram, karena itu termasuk wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, yang dilarang. Seseorang membunuh dirinya sendiri, misalnya minum baygon biar mati, atau dia loncat dari lantai 10 misalnya biar dia mati, itu hukumnya haram di dalam Islam. Nah, di sini dalam kasus ini pertama ini syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh anak itu adalah karena darurat. Karena darurat, yaitu kepentingan dakwah, Maka anak itu memberitahukan kepada raja bagaimana caranya membunuh dia. Dia beri cara. Intinya begini, kalau kamu tetap ingin membunuh saya, kumpulkan semua penduduk Najran itu di lapangan. Kumpulkan semua penduduk Najran di lapangan. Kemudian saya ikatlah di sebuah kayu, ikatlah saya. Kemudian ambillah anak panah saya ini, ambil dan kamu gunakan anak panah saya untuk memanah saya. Kemudian setelah itu ketika memanah, ucapkan dengan suara keras, Bismillah. Dengan membaca bismillah, kamu ucapkan bismillahi rabbi ghulam, dengan nama Allah Tuhan dari si ghulam ini, si anak ini. Ucapkan itu dengan suara keras yang didengar oleh semua yang menonton. Yang menonton kejadian tersebut. Karena raja ini sudah bernafsu membunuh anak ini, karena memang nggak bisa ditangani. Gimana cara membunuhnya itu sudah nggak ada, mau dibuang juga balik lagi, dibuang ke laut balik lagi. Itu sudah nggak ada cara untuk membunuh si anak itu. Akhirnya diberitahu itu, kemudian dia pun melakukan apa yang diberitahukan oleh si anak tersebut. Akhirnya di waktu tertentu yang sudah ditentukan, dikumpulkan semua penduduk, kemudian dia pun melakukan apa yang diberitahukan oleh si anak tersebut. Dilakukan dengan dia membaca basmalah, dengan suara keras. Akhirnya kena di pelipis itu, si anak itu pun mati. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang yang melihat masuk Islam semuanya. Jadi semua orang mendengar apa yang mereka menyaksikan kejadian itu, dan si raja yang dia membaca basmalah itu ketika mau memanah, semuanya masuk Islam. Kecuali raja itu dan para pengikutnya. Jadi penduduk semua satu daerah itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Nah, itulah
yang diinginkan oleh si anak tersebut. Meskipun beliau mati, tetapi orang semuanya selamat akhiratnya. Karena di dunianya nanti akan terjadi suatu peristiwa. Nah, jadi semuanya masuk ke dalam agama Islam. Begitu melihat, menyaksikan semua penduduknya masuk ke dalam agama Islam, raja itu pun marah. Nah, raja itu kemudian marah besar, meminta kepada mereka untuk keluar dari Islam. Tetapi semuanya bertahan, gak ada yang mau keluar dari Islam. Akhirnya raja itu memerintahkan agar pintu negara, pintu daerah semuanya ditutup. Semuanya ditutup. Sekarang buat lubang, buat lubang yang kemarin kita sebut ukhdud. Buat ukhdud atau lubang besar. Lubang besar itu yang dikatakan bahwa panjangnya lubang itu adalah 40 zira. 40 zira itu sekitar 192 meter. Itu panjangnya. Jadi hampir 200 meter. Jadi panjang. Bukan hanya satu, ada beberapa lubang yang dibuat. Itu. Kemudian dari sisi lebarnya itu adalah 12 zira. Sekitar 60 meter lebarnya. Nah, itu kemudian diisi dengan kayu bakar di dalam lubang itu dan dinyalakan api. Dinyalakan api yang sangat besar. Jadi lubangnya besar, dikasih kayu bakar agar menyala, kemudian dinyalakan api. Yang disebut nanti an-nar dzatil waqud. Jadi setelah api menyala, kemudian satu persatu orang yang masuk Islam itu ditanya, kamu mau meninggalkan Islam atau tetap? Tapi semuanya saya tetap Islam. Gak mau meninggalkan Islam. Begitu ditanya satu, gak mau, lempar. Ditanya lagi, gak mau, lempar. Tanya lagi, nggak mau, lempar. Dilempar ke dalam lubang itu. Di dalam lubang yang berisi api. Nah, itu satu persatu sebelum dilemparkan ke dalam api, ke dalam lubang yang berisi api itu, satu-satu diberi penawaran. Jika mereka mau meninggalkan Islam, mereka akan selamat. Kalau enggak, mereka dilemparkan. Semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya diperlakukan yang sama. Sampai suatu ketika ada seorang ibu-ibu punya anak 3. Anaknya masih kecil-kecil. Punya anak 3 masih kecil, yang satu itu masih digendong, masih disusuinya, digendong. Kemudian anaknya dilempar, dua-duanya dilempar. Tinggal satu ini, ibunya itu menangis. Dia menangis. Dia memikirkan anaknya, gimana itu? Dia menangis. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan si bayi yang dalam gendongannya itu bisa bicara. Bisa bicara kepada ibunya, yang intinya meminta kepada ibunya jangan ragu. Jangan ragu. Jangan ragu untuk tetap dalam keimanan, tetap di dalam agama Islam. Akhirnya ibu itu pun menjadi kuat kembali, kemudian dilemparkan ke dalam api satu persatu. Jadi pembunuhan massal oleh rajanya sendiri, penduduknya semua yang beriman itu dilemparkan ke dalam al-ukhdud yang berisi api itu. Satu persatu semuanya dimasukkan ke dalam al-ukhdud itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul ukhdud ya ini, raja yang zalim yang membunuh para rakyatnya sendiri karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diriwayatkan bahwa orang-orang mukmin ini mereka telah mati sebelum mereka itu terkena api.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang menyebabkan mereka itu mati sebelum mereka tersentuh oleh api. Itu diriwayatkan seperti itu. Jadi mereka memang dilemparkan ke dalam api, tapi sebelum mereka terkena api, tersiksa di dalam api, mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah habis, penduduknya habis, orang-orang yang beriman itu habis, kemudian ada angin yang menjadikan api itu naik. Api itu naik, sementara raja yang zalim itu dan para pengikutnya itu kan mereka duduk-duduk. Nanti akan disebutkan di dalam ayat, mereka itu qu'ud. Nah, mereka duduk di sekitar lubang api itu. Api itu naik, kemudian membakar semua orang-orang kafir yang duduk di sekitar lubang api itu, di sekitar Ukhdud. Dan itulah azab bagi mereka di dunia sebelum nanti mereka diazab di dalam di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, itulah cerita dari Ashabul Ukhdud. Jadi ceritanya seperti itu, dan cerita ini disebutkan di dalam hadis ya. Jadi ini bukan cerita Israiliyat yang tanpa ada riwayat, tetapi Nabi yang menceritakannya. Nabi yang menceritakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada dalam Sahih Muslim dan At-Tirmidzi yang kemarin kita baca, fi Musnadi Ahmad wa Sahih Muslim wa Sunan At-Tirmidzi. Disebutkan di sana tentang kisah Ashabul Ukhdud ini. Peristiwa besar tentang seorang anak. Ini bukan nabi, tetapi dia memiliki keajaiban yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi ada tadi Fimion yang juga seorang wali. Kemudian si anak ini juga seorang yang soleh, yang mencapai derajat yang tinggi. Di saat dia masih di usia yang masih sangat kecil, dia sudah memiliki keistimewaan indallah. Saya kira itu nanti akan kita jelaskan yang berkaitan dengan ayat. Karena dikatakan an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini nanti akan memperjelas tentang kisah yang tadi kita telah ceritakan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.